Iwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Sementara Litbang Kompas melakukan jajak pendapat kepada 512 responden di 38 provinsi dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2024 soal hak angket pemilu. Hasilnya sebanyak 62,2% responden setuju DPR gunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sedangkan 33% tidak setuju. Sementara 49,5% responden yakin rencana hak angket mendapat dukungan mayoritas dari partai politik di DPR. Sedangkan 40,6% tidak yakin. Dalam rapat paripurna perdana usai pencoblosan pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menyuarakan dukungan dan penolakan terhadap wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu. Lantas seberapa kuat dorongan parpol untuk mengajukan hak angket kepada Presiden Jokowi terkait dugaan kecurangan pemilu? Di tengah adanya isu soal skenario mengajak semua parpol masuk dalam koalisi besar di pemerintahan Prabowo Gibran. Kita bahas bersama anggota DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Ma'azat, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, dan juga kita masih menunggu politisi dari partai politik pengusung Prabowo Gibran yang masih kita usahakan sampai sore hari ini. Kita akan ke Mas Syahrul Aidi terlebih dahulu. Mas Syahrul, ini alasan PKS menilai sangat perlu untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu ini seberapa solid? Ya, solidnya sudah nampak tadi dalam paripurna, sudah ada 3 partai yang menyuarakan itu ya. Dan pembicaraan di tingkat pimpinan partai sudah selesai, dan sekarang pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi untuk mengkonsolidasi agar hak angket ini bisa bergulir sesuai dengan rencananya. Secara umum dari partai-partai yang ada, PKS, PDI, PKB, Nasdem, dan P3 sepakat untuk menggulirkan hak angket sebagai hak konstitusional bagi anggota DPR ketika melihat ada pelanggaran, dugaan pelanggaran, dugaan pelaksanaan pemilu. Ya. Kalau untuk pembahasan di tingkat pimpinan fraksi, kapan rencananya? Sudah mulai. Sudah mulai? Makanya, ya, sudah. Tadi saya dapat informasi juga, Nasdem sudah form untuk mendukung hak angket tersebut. Jadi boleh kami konfirmasi lagi ya, PKB, PKS, PDIP, Nasdem terakhir. Jadi artinya sudah ada 4 fraksi. Dan P3 juga. P3 sudah, artinya sudah ada 5 fraksi ya? Informasi yang saya dapatkan, insya Allah. Oke, Kang Ujang, ya? Harusnya juga partai pendukung Prabowo, ya, karena ini hak angketnya hak konstitusional ya. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah, mereka sudah siap juga memberikan dukungan untuk hak angket ini kan. Kan tidak ada salahnya kalau mereka merasa benar. Ya, apa salahnya? Oke. Kang Ujang, kalau dari perspektif Anda, sebenarnya seberapa krusial dan seberapa penting sih hak angket ini digulirkan? Saat ini yang terkonfirmasi 3, tapi tadi sudah diinformasikan bahwa ada 2 partai lainnya, P3 dan Nasdem juga sudah firm untuk mengajukan hak angket.
Ya, yang pertama soal daya tahan dulu ya, daya tahan partai-partai politik yang akan mengusung hak angket. Artinya kalau PDIP punya daya tahan, lalu PDIP, mohon maaf, PKS punya daya tahan, tapi PKB ini saya ragu. Kalau memang sekarang mendorong, tapi di tengah jalan kita tidak tahu apakah gembos atau tidak. Nah, Nasdem tadi belum menyatakan, tapi kelihatannya di pertengahan jalan akan memproses hak angket. Tapi ini juga saya ragu karena Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi begitu. Karena PKB dengan Nasdem ini masih bagian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan PDIP walaupun masih dalam pemerintahan, ya PDIP sikapnya sangat jelas berbeda secara diametral dengan Pak Jokowi ya. Nah, yang kedua soal urgensi hak angket, itu memang ya hak konstitusional, hak anggota DPR. Tetapi saya tadi meragukan daya tahan kekuatan dari partai-partai itu untuk konsisten mengusung hak angket itu. Oke, Oleh jadi karena ini itu, kita artinya lihat Anda dinamika ke melihat depan. bahwa tidak cukup solid untuk menggulirkan hak angket kah? Ya, hari ini kelihatannya solid, tapi di tengah jalan itu kan bisa teramputasi, bisa tergembosi. Ya, misalkan pasti akan dicari karena hak persoalan hukum, kasus-kasus hukum yang ada pada elit-elit partai itu gitu. Dan Oke. dalam konteks PKS mendorong hal yang wajar karena PKS bagian daripada partai oposisi begitu. Oke, Pak Syahrul bagaimana menanggapi ini, Pak Syahrul? Ya, saya tidak bisa menjawab untuk partai lain apakah mereka konsisten atau tidak. Tetapi saya hanya bisa menjawab untuk PKS. PKS karena memang kita secara terang menderang banyak dugaan-dugaan politisasi hukum. Kalau politisasi hukum bukan dugaan, nyata. Politisasi bansos, politisasi aparat. Ya. Proses pemilu kemarin, maka sudah alasan untuk melakukan hak angket, dan PKS insya Allah akan menyuarakan itu karena ini adalah suara rakyat begitu. Dan PKS selalu menyuarakan suara rakyat. Masalah berhasil atau tidak itu tidak menjadi ukuran gitu. Oke, artinya Anda sudah menjamin sendiri kalau PKS sudah cukup solid menggulirkan hak angket ya, Pak Syahrul? Ya. Kang Ujang, kalau dilihat lagi, ini seberapa besar nanti partai-partai ini kalau Anda menyebut masih ada keraguan untuk tetap konsisten mengajukan hak angket? Apa kira-kira yang menjadi keraguan atau poin-poin apa yang membuat keraguan ini bisa terjadi? Ya, pertama ini kan jalur politik ya. Jalur politik itu pendekatan yang akan dibalas juga dengan pendekatan politik oleh kubu pemerintah. Karena ini kan tuduhannya serius ya, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh presiden. Kelihatannya objeknya itu presiden, objeknya Pak Jokowi. Nah, dalam konteks itu saya melihat kelihatannya Pak Presiden juga ingin punya legacy yang baik, pemilunya tidak curang gitu. Maka ya kemungkinan besar akan memblok ya, akan menggembosi pihak-pihak yang berjuang untuk mengusul hak angket itu. Pertama, yang kedua di sisi yang lain ada banyak partai politik katakanlah ya yang mohon maaf gitu ya, ketua umum itu juga bermasalah, punya persoalan-persoalan hukum. Nah, inilah yang akan menjadi kelemahan dari pihak-pihak atau partai politik yang mengusung itu. Misalkan PKB itu punya kelemahan di situ, P3 juga punya kelemahan di situ. Nah, kalau PKS ya saya percaya dengan PKS, PDI juga saya percaya. Nah, bagaimana dengan Nasdem? Nasdem ini masih 50-50 gitu, bisa mendorong ya bisa juga berbelok ke kubu pemerintah. Karena bagaimanapun Nasdem itu masih bagian daripada pemerintahan Pak Jokowi. Di saat yang sama juga beberapa waktu yang lalu Pak Surya Paloh bertemu dengan Nasdem, dan kita melihat hari ini juga Nasdem tidak mengusulkan hak angket itu, walaupun dibantah oleh salah satu anggotanya yang udah DPR, Pak Tobas, yang mengatakan akan mendorong hak angket nanti gitu pasca pengumuman hasil pemilu di 20 Maret nanti, begitu Mbak Cynthia. Oke, Pak Syahrul, lalu seberapa
PKS sudah berkomunikasi dengan Nasdem? Karena dilihat dari Kang Ujang sendiri bahwa masih ada keraguan nanti ke depannya kalau Nasdem konsisten. Ya, makanya saya bilang tadi bahwasanya di tingkat pimpinan partai sudah ada pembicaraan dan maka sekarang tentu pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi Oke. dan tentu ini sudah pada teknis ya, bagaimana menggulirkan bisa terwujudnya hak angket ini di Oke. parlemen. Baik, kita juga masih akan melanjutkan sesi dialog kita pada sore hari ini karena memang di tengah isu hak angket kecurangan pemilu yang diusulkan 3 parpol di rapat paripurna DPR, ini juga beredar isu soal strategi memasukkan semua parpol dalam koalisi besar di pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah benar parpol di luar koalisi Prabowo Gibran juga akan bergabung? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita juga masih membahas soal isu hak angket yang sedang bergulir dan juga adanya wacana terkait strategi memasukkan semua parpol dalam koalisi besar Prabowo Gibran. Karena memang saudara di tengah isu menggulirkan hak angket, Partai Golkar merespon tudingan soal strategi memasukkan semua partai politik dalam koalisi besar pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, menurutnya pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai-partai di bawah pemerintahan tidak akan mengancam demokrasi. Erwin menyebut skenario tersebut sah-sah saja karena rakyat sendiri yang memilih wakilnya. Punya keinginan untuk berkarya, yang punya keinginan untuk masuk dalam pemerintahan karena ingin berkarya, ingin membangun Indonesia, memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Saya kira selama platformnya sama dan tujuan dan cita-citanya sama, ya saya kira banyak yang ingin terlibat dalam pembangunan, termasuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi itu kan selama ada check and balance, kemudian bebas. Dan saudara, sebelum kita melanjutkan dialog kita pada sore hari ini, kita akan pantau situasi terkini dari depan gedung DPR MPR, di mana sejumlah massa aksi masih melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Ada 2 kelompok demonstran, di mana kelompok pertama adalah mereka yang mendukung hak angket dan kelompok lainnya adalah mereka yang tidak mendukung ataupun kontra terhadap hak angket. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Sudah turut bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum dari Partai Golkar. Selamat sore Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Doli, langsung saja nih, ini kan ada wacana strategi untuk memasukkan semua partai politik dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Ini benar seperti ini? Ya, sebetulnya bukan strategi atau ada upaya politik apapun ya. Kalau kita ngikutin narasi yang selama ini terus disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan adalah bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan ini diperlukan soliditas, diperlukan persatuan kesatuan. Makanya pada saat kemarin juga sudah diketahui hasil quick count, Pak Prabowo kan mengatakan kami membuka diri, nanti kami akan mengajak ya kawan-kawan dari 01 dan 03. Jadi sebenarnya itu dulu yang harus dipahami sebagai itikat baik, narasi yang memang selama ini dikampanyekan oleh Pak Prabowo. Jadi lebih baik kita bersatu bersama-sama, kita lupakan kemarin soal kompetisi siapa yang menang, siapa yang kalah. Untuk membangun Indonesia ke depan ini perlu bersama-sama semua elemen, semua komponen. Sekalipun itu kemarin bertarung di Pileg dan Pilpres, kira-kira begitu. Oke Bang Doli, tapi wacana untuk mengajak bergabung di koalisi pemerintahan ini ada tidak sih, karena memang hak angket ini sedang ramai digulirkan? Ya, saya kira ya kalau orang mau menafsir
Jadi meskipun nanti ada godaan untuk bergabung, konsisten untuk tidak bergabung dengan koalisi besar? Saya katakan rekam jejak yang sudah dilakukan oleh PKS, ya konsisten dia dengan perjuangan ideologi yang dia bawa. Ya, bahwasanya di dalam demokrasi ada yang oposisi, ada yang berkoalisi, itu keniscayaan barangkali. Ini bagian dari check and balance. Sehingga ya walaupun kemarin kan sampai akhir hanya PKS satu-satunya yang oposisi. Tawaran menteri itu sudah periode pertama Pak Jokowi sudah ada begitu. Dan masih konsisten sampai sekarang. Bang Doli, tapi kalau Anda menyebut soliditas itu penting. Tapi kalau bicara soal oposisi itu juga banyak pihak yang menilai perlu sebagai alat ataupun sebagai bentuk untuk memantau kinerja pemerintah. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, pertama di dalam sistem presidensial yang kita pilih, dalam sistem pemerintahan kita itu sebetulnya tidak dikenal ada istilah oposisi. Tetapi kita juga selama ini menjalankannya dengan cukup baik, ya. Ada partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, ada partai-partai yang juga tidak masuk dalam koalisi pemerintahan, dan itu suaranya saran masukan pandangan yang berbeda. Itu kritikan itu ada di DPR gitu. Nah, jadi saya kira kita juga menghormati kalau misalnya ada kawan-kawan partai politik yang memang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Buat kita itu sangat membantu, karena perjalanan sebuah pemerintahan itu akan lebih baik kalau memang ada yang terus mengkritik, terus yang mengkoreksi, terus yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap kepentingan rakyat, bangsa, segala macam. Saya kira itu harus kita juga apresiasi kalau ada pilihan seperti itu. Tapi Bang Doli, sampai saat ini sudah ada partai politik mana saja yang diajak komunikasi di luar partai pendukung Prabowo Gibran untuk diajak masuk dalam koalisi besar? Ya, saya kira itu kan lebih kepada ranahnya Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya, ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Yang saya tahu sampai saat ini kan kita ini masih menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU ya. Tetapi terakhir yang disampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah Pak Prabowo dengan senang hati terbuka kalau misalnya ada. Tapi sudah mulai ya pendekatannya ya Bang Doli? Sudah ada beberapa parpol? Secara formal belum ada ya, setahu saya ya. Karena tadi semua kan kita lagi konsentrasi nih. Konsentrasi untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Oke, ya, jadi baru secara informal. Enggak, saya enggak tahu. Saya karena memang saya bukan dalam kapasitas itu. Kalaupun itu dilakukan, itu kewenangan atau ranahnya ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan di ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Dan saya sampai sekarang kalau ada pendekatan formal, setahu saya belum ada. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sebenarnya tawaran apa yang paling memungkinkan ketika partai politik di luar pendukung Prabowo Gibran ini untuk masuk dalam koalisi besar, menurut Anda? Nah, sangat sederhana ya, power sharing. Di politik itu dikenal power sharing, artinya berbagi kekuasaan. Nah, biasanya kekuasaan yang paling seksi ya bagi kader partai politik atau bagi partai politik adalah jabatan menteri. Cuman memang soal nilainya, artinya nilai itu soal kuantitas, soal jumlah. Katakanlah kalau misalkan Nasdem dikasih 2 atau 3, ya bisa saja bergabung ke koalisi pemerintah begitu. Oke, jadi power sharing yang paling memungkinkan ya dalam hal ini menteri ya? Seperti itu. Oke, terakhir Pak Syahrul, kalau ditawarkan posisi menteri di kabinet yang baru nanti gimana menurut Anda untuk PKS? Saya rasa pembicaraan kita belum sampai ke situ, Mbak. Pembicaraan kita kan ingin menyoroti proses pelaksanaan pemilu. Kan belum juga ada pengumuman, dan untuk menjawab itu ya bukan kapasitas saya.
Tetapi sebetulnya yang kita diskusikan ini apa? Latar belakang kita mengusulkan hak angket. Ada dugaan kecurangan, ada politisasi hukum, ada politisasi bansos, ada politisasi aparat, dan ini yang menyuarakan tidak hanya rakyat biasa, guru besar, rektor, dan akademisi yang mereka tidak punya latar belakang. Baik, artinya sampai saat ini PKS masih akan terus berupaya untuk menggulirkan hak angket dan juga beberapa partai politik lain untuk memeriksa ataupun melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan di pemilu. Terima kasih sekali lagi Pak Syarul Aidi Mazat dan juga Kang Ujang Komarudin dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya pimpinan DPR sepakat akan membuat rapat konsultasi mengundang Komisi 4